Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas soal P3K tahun 2021, persiapan untuk seleksi kompetensi tahap 2. Ini khusus untuk formasi guru PPKN. Nah, materi dalam video ini kita akan membahas tentang pengamalan Pancasila. Oke, semoga video ini bisa membantu Sobat YouTube semua belajar menghadapi seleksi kompetensi tahap 2 khusus untuk guru PPKN. Bagi Sobat YouTube semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Jika suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share. Dan jangan lupa ikuti terus channel Lentera Belajar untuk mendapatkan video terbaru dan menarik lainnya. Langsung saja menuju ke pembahasan soal P3K formasi guru PPKN dengan materi pengamalan Pancasila. Soal nomor 1. Dalam melakukan interaksi di masyarakat, kita wajib mewujudkan dan menjaga kerukunan dalam hidup bermasyarakat, meskipun berbeda agama yang dianut. Hal tersebut merupakan pengamalan Pancasila, sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang benar adalah yang A, sila ke-1. Nah, kita lihat pada soal nomor 1, butir pengamalannya yaitu membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia mempunyai bingkai persatuan yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang isinya tentang berbeda tetapi tetap satu. Nah, ini untuk membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Ini untuk yang sila 1 karena memang sila 1 ini kaitannya dengan ketuhanan. Jadi soal nomor 1 jawabannya adalah yang A. Soal nomor 2. Selain mempunyai fungsi legislasi, DPR juga mempunyai peran dalam menyerap aspirasi dari rakyat. Dengan adanya DPR, sudah seharusnya kita memberikan secara penuh aspirasi kita terhadap wakil-wakil rakyat terpilih untuk menjalankan tugasnya. Hal tersebut sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang benar adalah yang D, sila ke-4. Butir pengamalan Pancasila sila ke-4 yaitu memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai dalam melaksanakan permusyawaratan. Nah, wakil-wakil yang kita pilih yang nantinya akan duduk di kursi DPR mau DPD ya, itu sudah semestinya harus bisa menyerap aspirasi dari rakyat. Karena memang rakyat begitu banyak, oleh karena itu cukup diwakilkan oleh lembaga legislatif. Nah, ini sudah diatur di pengamalan Pancasila sila yang ke-4. Jadi kedua jawabannya yang D. Soal nomor 3. Pasukan Garuda turut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia dengan dikirim ke negara-negara yang sedang mengalami konflik mulai dari tahun 1956 sampai sekarang.
Oleh karena itu, Indonesia termasuk negara yang aktif dalam pasukan perdamaian PBB. Berdasarkan pernyataan tersebut, berarti Indonesia telah mengamalkan Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang benar adalah yang C, sila ke-3. Butir pengamalannya yaitu memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi, Indonesia tidak hanya mengurusi negaranya sendiri, tetapi berdasarkan pengamalan Pancasila ini, Indonesia juga ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia. Ya, kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia. Sudah beberapa kali pasukan Garuda ikut andil dalam mewujudkan perdamaian dunia, yang tentunya ini adalah wujud nyata dari pengamalan Pancasila sila ke-3. Soal nomor 4. Pemerintah Indonesia pada tahun 2021 memberikan bantuan dalam upaya pemulihan pasca bencana di Mozambik dan Zimbabwe. Bantuan tersebut digunakan untuk pengadaan obat-obatan dan peralatan medis bagi masyarakat di wilayah yang terdampak topan Idai. Hal ini merupakan komitmen Indonesia dalam mengamalkan Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang benar adalah yang B, sila kedua. Butir pengamalannya yaitu bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Jadi ketika negara tetangga sedang mengalami bencana, secara otomatis ya kita Indonesia merasa harus membantu karena memang saudara membutuhkannya. Sebaliknya ketika Indonesia juga ada bencana, teman-teman dari negara lain juga ikut membantu. Itu merupakan pergaulan dunia yang memang saling tolong-menolong sesuai dengan pengamalan Pancasila sila kedua. Soal nomor 6. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan merupakan butir pengamalan Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang benar adalah yang E, sila kelima. Contoh sikap dari butir pengamalan sila kelima ini adalah menjunjung tinggi sikap menghormati terhadap sesama manusia untuk tercapainya sikap kekeluargaan. Jadi memang sikap saling hormat itu harus dijunjungi agar tercapainya kehidupan yang harmonis dari sesama masyarakat. Di soal nomor 6 jawabannya adalah E. Soal nomor 7. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa merupakan butir pengamalan Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang benar adalah
Yang B, sila kedua. Nah, contoh dari butir pengamalan Pancasila sila kedua di soal nomor 7 yaitu jangan memperlakukan orang lain secara sewenang-wenang atau tidak bermartabat karena semua manusia memiliki hak asasi yang sama. Intinya jika kita tidak mau dicubit, kita jangan mencubit karena kita sebagai makhluk sosial hidup berdampingan bersama akan lebih indah dan akan lebih harmonis. Jadi nomor 7 jawabannya adalah yang B. Soal nomor 8, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, merupakan butir pengamalan Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang benar adalah yang C, sila ketiga. Contoh sikap pengamalan Pancasila sila ketiga pada soal nomor 8 yaitu menyelesaikan masalah negara terlebih dahulu, bukan malah memanfaatkannya untuk kepentingan kelompok, golongan, atau pribadi. Contoh orang yang mementingkan kelompok, golongan, pribadi dan bukan menyelesaikan masalah negara dahulu yaitu korupsi. Contohnya dia memanfaatkan jabatannya untuk bisa memanfaatkan uang negara demi kepentingan pribadi atau golongan. Itu sangat tidak mencerminkan dari pengamalan Pancasila sila ke-3 ini ya. Jadi nomor 8 jawabannya yang C. Soal nomor 9, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan butir pengamalan Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang benar adalah yang A, sila ke-1. Contoh sikap dari pengamalan Pancasila sila ke-1 nomor 9 yaitu menghormati dan bersedia bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Sesuai dengan amanah sila pertama, sesama manusia walaupun berbeda agama, kita tetap harus bisa berdampingan di berbagai hal, apalagi untuk bekerja sama demi kepentingan negara. Ini sangat perlu dilakukan agar negara bisa cepat berkembang dan maju. Jadi soal nomor 9 jawabannya itu yang A. Soal nomor 10. Keputusan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama, merupakan butir pengamalan Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang benar adalah yang D, sila ke-4. Contoh sikap pengamalan Pancasila sila ke-4 di soal nomor 10
yaitu dalam membuat keputusan alangkah lebih baik apabila hal tersebut sesuai dengan norma kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tetap mempertahankan martabat manusia. Ya, cara yang paling tepat sekali ketika untuk menentukan keputusan yaitu dilaksanakan musyawarah mufakat. Jadi semua diharapkan tidak ada yang dirugikan. Nah, soal nomor 10 jawabannya adalah yang D.